Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Misteri di Desa Pedalaman Gunung. Jadi guys, film ini dimulai dengan adegan diperlihatkan kegiatan di area konstruksi. Semua orang sibuk dengan alat konstruksi masing-masing, sehingga menimbulkan suara yang sangat bising. Di kamar, Doraemon dan Nobita sedang mengobrol, namun suara mereka tidak terdengar sedikit pun. Doraemon pun menutup jendela kamar, barulah suara mereka terdengar. Doraemon berkata, "Dorayakinya kenapa?" Nobita menjawab, "Aku gak ngomongin soal Dorayaki, tapi aku ngomongin kalau di luar sangat ribut, jadi nggak kedengeran." Yang mau Nobita omongin ini hari ini adalah pernikahan ayah dan ibu. Doraemon pun menjawab kalau dia akan memberikan mereka hadiah. Mereka berdua keluar dari kamar dan Nobita bertanya, "Adakah sesuatu yang akan membuat mereka terkejut?" Doraemon menjawab, "Kita tanyakan aja mereka mau apa." Nobita membuka pintu kamar orang tuanya dan memanggil ayahnya. Namun kamar itu kosong. Mereka bertanya-tanya di mana ayahnya. Sampai mereka mendengar bunyi gaduh. Tak lama pintu kloset pun terbuka. Ternyata ayahnya ada di dalam. Ayah pun bertanya, "Ada apa kalian kesini?" Namun bukannya menjawab, Nobita malah bertanya, mengapa ayahnya masuk ke dalam sana. Ibu Nobita datang dan langsung bertanya kepada ayah, "Masih belum bisa tidur juga setelah masuk kloset?" Ayah Nobita pun menjawab, "Iya, suaranya sangat berisik sekali sampai menggema di kepala." Ibu dan ayah Nobita keluar melihat ke arah konstruksi itu. Ibu Nobita pun berkata, "Dari pagi ributnya konstruksi ini sampai gak ada hentinya." Ayah Nobita pun menjawab, "Benar, padahal hari ini hari Minggu. Aku ingin tidur seharian." Mendengar itu, Nobita langsung mempunyai ide. Dia mengajak Doraemon ke kamarnya, lalu dia menjelaskan idenya. Nobita berkata bahwa mereka harus membawa ayah ke tempat yang sepi dan tenang, yang punya pemandangan yang indah dan ayah bisa tidur dengan tenang. Doraemon pun menjawab, "Apa ada tempat seperti itu di zaman seperti ini?" Tiba-tiba Nobita jatuh tersungkur. Dorami muncul dari dalam laci. Dorami pun menyapa mereka berdua. Doraemon yang melihat itu pun terkejut. Ternyata Dorami mendengar perkataan Nobita tadi. Dengan penuh curiga, Doraemon pun bertanya padanya, mau apa dia datang ke sini? Dorami menjawab, dia datang ke sana karena mengkhawatirkan kakaknya yang ceroboh. Lagi pula di saat seperti ini, kalau Doraemon yang membantu Nobita, dia akan. Namun sebelum Dorami menyelesaikan bicaranya, Doraemon menyela sambil berteriak, "Diam!" Doraemon pun berlari sambil berkata, "Aku tidak mendengar, aku tidak mendengar." Dorami pun mengejarnya sampai depan pintu. Nobita yang melihat itu pun berkata, "Nggak baik loh berantem." Dorami pun menghampirinya dan mengeluarkan alat. Lalu dia mengotak-atik alat itu sambil berkata, dia akan mencarikan tempat seperti yang Nobita katakan. Namun setelah mengotak-atik alat itu, tiba-tiba alat itu bergerak dan mengeluarkan asap. Mereka berpikir kalau alat itu rusak. Tak lama alat itu kembali normal dan menampilkan sebuah titik tempat pada peta. Mereka bingung, tidak tahu tempat itu berada di mana. Dan tiba-tiba suara Doraemon menjawab kalau titik pada peta itu berada di sebuah desa di Gunung Takai. Mereka terlalu fokus melihat peta itu sampai tak sadar Doraemon ada di depan mereka. Dorami pun berkata pada Doraemon, katanya tidak mendengar apa-apa. Namun Doraemon menanggapinya dengan sikap santai. Lalu Dorami memasukkan alat tadi dan mengeluarkan pintu kemana saja. Dorami mengajak Nobita untuk masuk ke pintu itu. Mereka pun masuk. Doraemon yang awalnya tidak mau akhirnya ikut juga. Mereka sampai di tempat yang diselimuti salju. Ketika Nobita melangkahkan kakinya, dia terjatuh karena saljunya tebal. Dorami pun mengeluarkan sebuah krim sepatu salju. Dorami menjelaskan kalau krim itu dioleskan pada sepatu akan membuat kita berjalan di atas salju.
Nobita pun mulai melompat-lompat untuk membuktikan ucapan Dorami, dan ternyata benar, Nobita dan Dorami pun berjalan. Doraemon mengeluarkan sebuah alat dan berkata, tadinya dia akan menggunakan alat ini untuk meringankan, tetapi dia akan menyerahkan tugas ini pada Dorami. Doraemon pun memasukkan kembali alat itu dan menyusul mereka. Mereka berjalan dan menemukan sebuah pemukiman. Namun, permukiman itu tampaknya sepi. Dorami bilang kalau tempat ini sangat sepi dan Nobita pun menanggapi seperti tidak ada orang, dan Doraemon pun ikut menjawab sepinya membuat perasaan gak enak. Mereka mengetuk sebuah rumah, lalu Nobita mengucapkan salam, namun tak ada yang menjawabnya. Mereka pun mulai masuk ke dalam rumah itu. Mereka menelusuri rumah itu, dan ketika akan memasuki sebuah ruangan, Nobita mengucapkan permisi, namun tetap tidak ada jawaban. Mereka pun menelusuri kembali ruangan itu. Ketika sedang berjalan, kaki Nobita terjebak. Doraemon dan Dorami pun langsung membantu Nobita. Doraemon berkata kalau lantainya sudah bobrok. Dorami memasuki sebuah ruangan. Di belakang, Nobita dan Doraemon mengikuti, namun mereka tak searah dengan Dorami. Nobita mulai ketakutan dan berkata, kayaknya ini rumah hantu. Doraemon sama takutnya dengan Nobita, dan Nobita pun menjawab, jangan-jangan. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, mereka berdua berteriak dan keluar dari rumah itu. Mereka ketakutan sambil berpelukan. Nobita mengajak untuk pulang, namun datanglah Dorami. Dorami berkata, jangan takut, ini aku, bukan hantu, sambil membersihkan dirinya dari sarang laba-laba. Dorami pun mengatakan kalau rumah ini dibereskan akan kelihatan bagus. Ayo, lalu Dorami pun mengajak mereka pergi. Mereka tak menyadari dari tadi ada yang mengintip mereka. Sampainya mereka di kamar, Dorami mengatakan di sana tidak ada apa-apa. Jadi kita harus membawa barang dari sini. Ibu Nobita sedang memasukkan baju ke keranjang untuk dijemur, dan dikagetkan dengan Dorami yang berlari membawa alat membersih debu. Lalu ayah yang melamun pun terkejut dengan suara berisik ketika Doraemon berlari membawa sapu dan yang lainnya. Di dapur, ketika ibu baru saja masak, dia dibuat terkejut oleh Nobita yang membawa barang dari dalam kardus. Ayah pun sama, dia terkejut dan keheranan melihat Doraemon mengangkat TV yang ada di ruangan itu. Ayah dan ibu pun bersamaan melihat ke atas tangga. Lalu ayah berkata, sedang apa mereka? Ayah dan ibu pun menghampiri kamar Nobita. Ibu membuka pintu kamar itu dan berkata, bisa tenang sedikit tidak? Di luar sudah berisik begitu. Tetapi amarah ibu terhenti begitu melihat pintu kemana saja yang sudah dihias oleh pita. Dorami mempersilahkannya masuk. Lalu Nobita berkata, ini hadiah dari kami. Ibu dan ayah saling pandang, dan secara bersamaan mereka bilang, hadiah. Sampainya mereka di tempat tadi, ibu dan ayah bertanya di mana mereka berada. Namun bukannya menjawab, Dorami menyuruh mereka untuk mengoleskan krim tadi. Sampai di rumah tadi, Nobita membukakan pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Doraemon berkata, di sini kalian bisa tidur dan istirahat dengan tenang. Ibu bertanya, rumah siapa ini? Ayah pun berkata, kita nggak boleh masuk ke rumah orang sembarangan. Lalu Dorami pun menjawab, ini pedesaan di pedalaman gunung. Doraemon pun menambahkan, kami sudah menyelidiki, satu tikus pun tidak ada di sini. Nobita pun ikut menambahkan, jadi kita bisa pakai rumah ini dengan tenang. Ibu Nobita bingung dan bertanya, mengapa gak ada yang tinggal di sini? Lalu ayah menjawab, aku pernah baca di majalah kalau orang yang tinggal di desa itu pergi dari desa 2-3 tahun yang lalu. Sambil membuat api unggun, Nobita pun bertanya, mengapa orang-orang pergi? Ayah pun menjawab lagi, kalau orang-orang pergi karena di tempat itu tidak ada listrik dan keran. Dokter dan sekolah pun jauh, dan salju di tempat itu tebal sehingga mereka tidak bisa kemana-mana selama berbulan-bulan. Tempat sepi dan tenang, ibu dan ayah menikmati pemandangan itu lewat jendela. Lalu ayah berkata, tempat ini tenang ya, seperti terlahir kembali. Tiba-tiba ibu bernyanyi dan ayah pun melanjutkan nyanyian itu. Mereka pun bernyanyi bersama. Doraemon, Nobita dan Dorami yang melihat itu tersenyum bahagia, lalu meninggalkan mereka berdua. Nobita bertanya, mereka terlihat bahagia ya? Dorami pun menjawab, syukurlah. Doraemon menanggapi dengan tersenyum. Melihat bahan makanan, mereka pun berniat untuk membuat mie untuk cemilan. Sampainya mereka di dapur, Nobita pun langsung menyalakan kayu bakar sambil berkata, aku baru pertama kali memasak menggunakan kompor zaman dulu.
Asap mengepul, sebuah bayangan terlihat di luar jendela. Asap semakin tebal membuat mereka bertiga batuk. Sebuah tangan terlihat menggenggam jeruji jendela. Api sudah menyala. Nobita mengajak Doraemon dan Dorami bermain sambil menunggu air mendidih. Mereka berdua pun menyetujui lalu meninggalkan dapur. Sebuah bayangan hitam terlihat seperti wujud manusia tersenyum melihat ke dapur. Ayah dan ibu sedang bersantai melihat TV dihangati api unggun. Nobita, Doraemon, dan Dorami menghampiri ayah dan ibu. Nobita mengajak mereka untuk bermain perang salju. Ayah Nobita pun dengan semangat menyetujui ajakan Nobita. Perang salju? Oke, sudah lama aku tak makan salju. Mereka meninggalkan ruangan itu. TV menyiarkan berita Kanahara yang hilang di Gunung Takai belum ditemukan. Dia hilang sudah 7 hari. Karena ada bahaya longsoran, pencarian menjadi sulit. Penjaga gunung pun sudah lelah. Sebuah kaki melangkah ke rumah yang ditempati Nobita dan yang lainnya. Seorang laki-laki memakai pakaian tebal dan kacamata mengintip dari balik pintu. Dia melangkah dengan gontai sambil berkata, "Ada siapa? Makanan." Lalu orang itu jatuh ke lantai. Ketika melihat tumpukan mie, orang itu langsung membuka bungkusnya lalu memakan mie itu dengan tergesa-gesa. Setelah memakan mie, dia berkata, "Akhirnya setelah makan aku bisa ngomong lagi. Sudah 7 hari aku tidak makan dan minum. Akhirnya aku menemukan desa ini. Aku pikir aku bisa ketemu orang yang bisa menolongku, tapi orangnya malah kabur." Tak lama terdengar suara keluarga Nobita. Orang itu langsung berlari menghampiri suara itu sambil berteriak, "Orang-orang, hei, tolong aku!" Nobita dan yang lainnya saling melempar bola salju. Nobita pun melemparkan bola salju itu ke orang tuanya, dan orang tuanya pun membalas lemparan itu. Ayah Nobita bilang, "Waktu aku sekolah, aku ini pitcher baseball loh." Mereka pun bermain perang salju. Lalu orang asing tadi menghampiri mereka dan berteriak, "Hei, tolong aku!" Namun ketika dia lari, salju dari atas pohon menimpanya. Orang itu tertimpa salju. Dorami yang mendengar suara itu menghentikan aktivitasnya lalu bilang, "Tunggu, barusan ada suara aneh tidak?" Orang tua Nobita pun menghampiri mereka. Ayah Nobita bilang itu hanya suara salju yang jatuh. Lalu Nobita menyarankan untuk membuat boneka salju di tumpukan salju yang menimbun orang asing itu. Mereka pun menyetujuinya. Lalu mulai membuat boneka salju. Mereka bersama-sama menyempurnakan boneka salju itu. Lalu jadilah boneka saljunya. Mereka memandangi boneka salju itu. Lalu ayah Nobita berkata, "Kalau di Tokyo kita nggak bisa buat boneka salju sebesar ini." Nobita pun menjawab, "Aku ingin melihatkannya ke teman-teman." Lalu Doraemon menyarankan untuk membawa boneka salju itu ke rumah mereka. Lalu ibu Nobita menjawab, "Mana bisa kita membawa boneka salju sebesar ini?" Lalu Dorami menjawab, "Bisa saja." Lalu dia mencarikan sesuatu dari kantong ajaibnya. Dia mengeluarkan sebuah alat bernama trailer bergerak otomatis. Alat itu bergerak membawa boneka salju itu, lalu bergerak ke pintu ajaib. Dorami pun memerintahkan pintu itu untuk menuju ke halaman rumahnya. Pintu itu terbuka, boneka salju sudah berpindah ke halaman rumah mereka. Lalu Nobita teringat kalau dia sedang mendidihkan air. Lalu dia pun masuk lagi ke pintu itu dan disusul oleh Dorami dan Doraemon. Boneka salju itu bergerak. Orang asing keluar dari boneka itu sambil berkata, "Kenapa aku harus mengalami semua ini?" Dia merangkak keluar dari halaman rumah Nobita sambil meminta tolong. 2 orang berdiri di hadapannya. Ternyata itu Giant dan Suneo. Giant bertanya, "Siapakah orang ini?" Lalu orang asing itu menjawab, tolong aku." Namun Giant tidak mendengar suaranya. Dia berkata, "Apa dia bilang?" Lalu Giant berkata pada Suneo, "Mungkin dia jatuh." Lalu Suneo berkata, "Mana mungkin, pasti dia cuma acting saja." Mereka pun berlalu meninggalkan orang itu. Orang asing itu berkata dengan lemas, tidak ada lagi harapan. Di rumah desa tadi, Nobita bertanya pada ibunya, "Siapa yang memakan mie kita?" Ibunya menjawab, "Gak ada siapa-siapa di sini kan?" Lalu ayahnya menjawab, "Mungkin binatang seperti rakun, monyet, atau tikus." Sebagai gantinya, ibu Nobita akan memasakkan makanan enak untuk mereka. Asap mengepul, mereka siap menyantap masakan yang dibuat oleh ibu. Mereka menyantapnya dengan lahap. Nobita berkata kalau dia pertama kali makan di atas perapian. Mereka pun meminta menambah. Setelah itu, mereka pulang dan ayah Nobita berkata, "Hari Minggu yang mengesankan." Nobita, Doraemon, dan Dorami terkejut melihat boneka salju sudah hilang dari tempatnya. Nobita bertanya-tanya, kemana perginya?
Dorami berpamitan pada Nobita dan Doraemon. Kakak Nobita, aku pulang dulu ya. Nobita pun mengucapkan terima kasih padanya. Terima kasih berkat kamu, aku bisa memberikan hadiah terbaik untuk ibu dan ayah, kata Nobita. Dorami pun berkata, gimana kakak? Kamu bersyukurlah punya adik yang bisa diandalkan. Doraemon berkata, iya, tinggal kurangi cerewetnya. Dorami yang mendengar itu kesal dan turun kembali. Mereka pun berantem saling kejar. TV menyiarkan kembali berita. Berita itu membicarakan kalau Kanahara yang hilang di Gunung Takai ditemukan di Tokyo. Ayah dan ibu yang melihat berita itu melongo. Ibu berkata, ada aja ya kejadian aneh seperti ini. Suara Doraemon dan Dorami masih terdengar, mereka masih berantem. Dorami tidak terima dikatai cerewet, namun Doraemon ngeyel tetap memanggilnya cerewet.